tidak lupa saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri, kita mau memuliakan nama daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian, ya Tuhanku. Mari sidang jemaat saya bangkit berdiri.
beberapa kami yang ada, seluruh sidang jemaat yang ada. Tuhan, kami mau mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Bapa, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Engkau juga Tuhan. Entar anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat untuk sama-sama di dalam berbagi kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami mau buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap akan berdiri. Kita akan ujian memasuki
yang percaya kepadanya. Pada pagi hari ini saya beri kesempatan bagi sidang jemaat yang rindu bersaksi. Mari maju ke depan, kita angkat pujian. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Biar kehendak Tuhan yang jadi ya. Dan tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan pujian. Biar Tuhan belum mendengar doa kita, kita tetap percaya kepada Tuhan.
kuatkan anak-anak-Mu, tambahkan iman daripada anak-anak-Mu, biar kami tetap percaya akan Engkau dalam menghadapi situasi dunia yang ada. Ajar kami tetap percaya akan Tuhan, ajar kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita angkat pujian rapnya ini kembali dan dengan kasih Kristus, Ibu Cindy berdoa untuk firman Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya puji-pujian kami menjadi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu. Engkau tutup dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata dalam lidah hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Selamat kita kembali bertemu di dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya semua kita yang datang, kita anak-anaknya Tuhan yang diberkati. Amin. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan setiap hari bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-3. 2 Timotius pasal yang ke-3. Dua Timotius pasal yang ke-3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Sudah dapat katakan amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil.
Saya memulai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah menderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas di sini di dalam suratan Rasul Paulus yang kedua kepada anak rohaninya atau anak didiknya, yaitu Timotius, dikatakan di dalam ayat 2 Timotius 3 ayat 10 dan 17, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Timotius ini adalah seorang muda, diperkirakan saat itu umurnya kurang lebih 20 tahun. Siapa di sini yang umur 20 tahun? Di bawah 20 tahun? Ada. Di atas 20 tahun? Ada juga. Yang pas 20 tahun ya tidak hadir saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Timotius adalah rekan kerja dari seorang rasul yang bernama Paulus, ya. Timotius ini juga dalam hidupnya yang masih muda, yang dia persembahkan untuk Tuhan, dan yang di mana untuk dia menjadi pelayan Tuhan, untuk dia menjadi hamba Tuhan, dia tidak instan, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak langsungan jadi hamba Tuhan, tetapi ada proses yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Dia bertemu dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus lah yang membimbing dia, yang menjadi orang tua rohaninya, sehingga satu waktu dia dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani di Efesus, ya. Dikatakan tidak ada di dalam Alkitab, tetapi ada ditulis di kitab-kitab sejarah bahwa Timotius ini dia melayani di Efesus sampai dia dipanggil Tuhan. Tidak ditulis di situ dia punya istri, dia punya keluarga, tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, suratan Rasul Paulus kepada Timotius ini adalah suratan, kalau tidak salah, adalah suratan terakhir dari Rasul Paulus, yang Rasul Paulus tulis dari penjara, ya. Dan surat itu dikirimkan kepada Timotius, seorang muda. Rasul Paulus dia sudah mungkin merasa bahwa sebentar lagi hidupnya berakhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab dan baca di dalam suratan Rasul Paulus kepada Timotius, baik 1 Timotius, 2 Timotius, di situ ada pesan-pesan terakhir daripada Rasul Paulus kepada
Timotius. Rasul Paulus menginginkan Timotius ini menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang kuat, ya, bukan hanya kuat fisiknya. Karena kalau saya membaca dikatakan Timotius ini juga dia itu bukan pemuda yang kuat fisiknya, tetapi dia juga mengalami sakit penyakit. Tetapi bukan hal itu yang menjadi utama di dalam suratan daripada Rasul Paulus kepada seorang yang bernama Timotius. Yang Rasul Paulus inginkan dan mau sampaikan dan mau mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius itu menghadapi keadaan saat itu, ya, di mana ada banyak tantangan untuk dia melayani Tuhan, untuk dia melayani jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Tantangannya bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kebenaran atau firman Tuhan disampaikan, mereka banyak menghambat, banyak menghalangi, bahkan menghasut orang-orang yang ada di sekeliling mereka untuk mencederai, baik itu Rasul Paulus, baik itu Timotius dan orang-orang percaya saat itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Kalau Bapak Ibu Saudara hitung, ada 7 hal yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan seorang yang bernama Paulus, ya. Sehingga hal yang baik ini, hal yang indah ini yang ada di dalam hidup Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, engkau telah mengikuti ajaranku. Bagaimana cara hidupku, bagaimana pendirianku, bagaimana imanku kepada Tuhan, bagaimana kesabaranku, bagaimana kasihku, bagaimana ketekunanku. Saudara, kalau Rasul Paulus ini hanya seorang hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, dia tidak akan katakan hal ini kepada anak rohaninya. Tetapi keberadaan Rasul Paulus saat itu, saya percaya dia sudah teruji dengan kondisi yang ada saat dia melayani Tuhan dan jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus saat itu. Sehingga dia katakan kepada Timotius, ya, engkau telah melakukan, engkau telah mengikuti apa yang ada pada hidupku ini. Bahkan bukan hanya ketekunan, hanya bukan kasih, kesabaran, iman, ketekunan, pendirian dan cara hidup dan ajaran-ajaran yang Rasul Paulus sudah berikan kepada Timotius. Tetapi ayat yang ke-11 apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, bukan hanya ke beberapa tempat ini aja Rasul Paulus menghadapi penderitaan, mengalami kondisi yang tidak baik bagi hidupnya, mengalami aniaya. Tetapi ada banyak di kota-kota yang lain yang tidak disebutkan, Rasul Paulus mengalami tekanan yang begitu berat. Tetapi hanya beberapa kota ini aja yang dikatakan kepada Rasul Paulus kepada Timotius, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, kota-kota yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, di mana saat itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengalami kondisi yang kurang enak dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13, pasal 14, di situ
Ya, bisa Bapak Ibu Saudara nanti juga boleh baca, renungkan di rumah. Ya, dikatakan ayat 50 kisah Rasul 13, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Di dalam pasal yang ke-14 juga di sana dikatakan ayat yang ketiga, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, ya, di kota-kota yang ada di Ikonium, Listra dan Derbe. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia yang dikarunianya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan mujizat. Ayat yang kelima dikatakan, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 19 juga dikatakan di dalam kisah Rasul 14, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak kepada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, aniaya, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, ini loh yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, bahwa di dalam melayani Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, bukan hal yang mudah, bukan hal yang enak-enak saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini yang harus dihadapi oleh setiap hamba-hamba Tuhan, oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Ada aniaya, ada sengsara. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 11 tadi dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Aniaya dan sengsara itu berjalan bareng Bapak Ibu Saudara. Penderitaan, menderita karena aniaya, ya. Tidak ada yang bilang, oh menderita karena aniaya itu enak. Pasti sengsara, pasti susah, ya. Tetapi inilah yang dihadapi, yang dialami oleh seorang yang bernama Paulus. Yang saya katakan tadi, dia adalah bapak rohani daripada seorang yang bernama Timotius. Tetapi dikatakan di sini, semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Sekalipun di dalam penganiayaan, dalam kesengsaraan, di dalam derita, penganiayaan, sengsara, Rasul Paulus katakan dalam suratnya untuk Timotius, semua penganiayaan itu kuderita, dan saudara, Tuhan melepaskan aku daripadanya. Kalau belum waktu Tuhan untuk Paulus mati, apapun yang dia hadapi, nafasnya belum akan berhenti. Sebab itu ada kesaksian daripada Rasul Paulus, ya. Semua aniaya, derita itu aku alami, aku terima, aku jalani. Dan di situ aku melihat, aku menikmati, aku merasakan, aku mengalami bagaimana Tuhan melepaskan aku. Kembali lagi kepada Timotius, Bapak Ibu Saudara. Mungkin guru-guru sekolah minggu sudah banyak yang tahu siapa Timotius ini. Guru sekolah minggu punya anak namanya Timothy. Udah ya. Timothy itu bahasa apa? Bahasa mulut. Bahasa Inggris ya. Asli Timotius, ya.
Ternyata seorang Timotius ini dia punya karakter yang luar biasa. Besok lagi ada yang mau tambah anggota keluarga baru dalam keluarga, ya. Jangan cuma keluarga Kennedy yang punya anak Timothy. Kalau ada lagi yang mempunyai keturunan, kasih nama Timotius biar kelihatannya beda tapi sama, ya. Satu orang yang namanya Timotius. Timotius ini dia punya karakter yang luar biasa, saudara. Dia suka diajar. Amin, Kak Timothy. Haleluya. Dia seorang yang setia pada firman Tuhan. Dia orang yang tulus. Dia juga seorang yang menghormati mentor rohaninya. Dan dikatakan juga dia seorang pemuda yang pemalu, ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan Timotius ini ternyata sebelum dia dipercaya oleh Rasul Paulus dan tentu dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, dia sudah memiliki karakter yang baik. Dia sudah memiliki pribadi yang dimana dia cinta kepada firman Tuhan. Jelas di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, untuk kita bisa punya iman yang kuat, yang kokoh di dalam kita menjadi pengikut Tuhan, ya, tentu kita dapatkan dari firman Tuhan. Ya. Di dalam kitab Roma, kalau saya tidak salah, kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kehidupan Timotius ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dia diingatkan oleh Rasul Paulus supaya imannya itu bertumbuh sekalipun di tengah-tengah penganiayaan. Tetapi juga Rasul Paulus mau katakan, iman itu juga bertumbuh dalam pembacaan kitab suci. Timotius dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa kehidupannya mulai kecil dia sudah mengenal kitab suci. Dia sudah mendengar firman Tuhan. Dan di dalam Roma tadi pasal yang ke-10 ayat 17, iman itu timbul dari kita membaca dan mendengar firman. Amin. Bagaimana iman kita mau bertumbuh? Bagaimana iman kita mau kuat kalau kita malas dengar dan baca firman Tuhan? Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Makedonia yang tentu semua kita, ya, memiliki keluarga dan memiliki anak-anak, bahkan yang sudah tua punya cucu-cucu. Nah, ini satu tugas bagi kita semua untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Generasi yang punya iman yang kuat, generasi yang mencintai firman seperti Timotius ini, Bapak Ibu Saudara, mempunyai generasi yang takut akan Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga. Amin.
Mungkin ada yang katakan, wah anakku mulai playgroup sampai SMA, tapi ada SMA di sini, SMA Katolik. Saya sudah sekolahkan dia di sekolah Kristen. Bagus Bapak Ibu Saudara. Mulai kecil anak saya sudah saya ikutkan di sekolah minggu. Baik. Dan itu harus ya. Tetapi itu tidak itu tidak terlalu menolong hidup anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Dalam arti itu tidak cukup untuk kehidupan kerohanian anak-anak kita. Karena kalau di sekolah paling cuma berapa jam. Di sekolah minggu dan di ibadah umum seperti ini, ya paling lama lah 3 jam, 3 jam setengah dia ada di dalam rumah Tuhan. Tapi yang paling banyak anak-anak kita ada di rumah kita masing-masing. Nah, disinilah peran sebagai seorang orang tua. Apakah itu bapak, apa itu ibu, papa, mama, yang harus berperan untuk kita nanti melihat kehidupan anak-anak kita menjadi pribadi yang setia kepada firman Tuhan, yang punya iman yang kuat, punya iman yang aktif, punya iman yang bertumbuh, di mana dapat merubah kehidupannya dari yang baik menjadi lebih baik. Amin. Dari yang hidup cinta Tuhan, semakin dia bertumbuh menjadi orang yang bertumbuh umur, tentu menjadi orang yang dewasa, dia akan menjadi anak Tuhan yang juga dewasa rohani. Kalau mau dilihat kehidupan daripada Timotius ini Bapak Ibu Saudara, dalam suratan Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-3 saya mulai baca. Pasal 1 ayat 3 mulai. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Ini kata Rasul Paulus. Dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius dia punya mama orang Yahudi, orang yang takut Tuhan, orang yang menjalankan ibadahnya dengan baik. Tetapi dia punya ayah orang Yunani atau orang Roma. Budaya daripada orang Yahudi dan orang Yunani beda. Bahkan kepercayaannya juga ya beda. Tidak ditulis nama daripada papa Timotius. Tetapi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa Rasul Paulus itu melihat ada 2 tokoh yang luar biasa yang menjadikan Timotius ini menjadi orang atau pemuda yang cinta Tuhan, pemuda yang setia kepada Tuhan, yang suka akan firman Tuhan, yang suka diajar, orang yang punya hati tulus di hadapan Tuhan. Jelas Rasul Paulus katakan di ayat yang kelima 2 Timotius pasal 1, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi teruji ya iman yang ada di dalam hidup Timotius.
Tetapi kembali lagi, Timotius menjadi seorang hamba Tuhan, seorang yang takut Tuhan, seorang sebelum menjadi hamba Tuhan tentu jadi anak Tuhan ya, jadi jemaatnya Paulus. Ada neneknya Lois, ada mamanya Eunika yang berperan di dalam kehidupan Timotius. Saya merindukan Bapak Ibu, opa oma yang ada di Makedonia Family menjadi pribadi-pribadi seperti Nenek Lois dan Ibu Eunika. Amin. Haleluya. Mungkin engkau seorang diri mengurus keluarga, anak-anak. Di sini kayak Oma Susi sama Mama Cindy ya. Mama kita berdoa besok Jo menjadi pribadi seperti Timotius. Amin. Orang yang takut Tuhan, orang yang memiliki firman Tuhan seperti Nenek Lois dan Ibu Eunike, apa yang ada di dalam hidup mereka, mereka berikan kepada Timotius. Jadi sebagai papa mama, sebagai opa oma, jangan egois kita dalam keluarga. Biar aku saja yang selamat, keturunanku gak usah. Tidak seperti itu ya. Tetapi kita punya tanggung jawab, kita punya beban, di mana kita rindu kalau hidupku setia sama Tuhan, hidupku punya firman Tuhan, hidupku berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu bukan hanya milikku, tetapi milik seluruh keluargaku. Katakan amin. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk kita menceritakan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Sekarang ya sudah banyak hal yang seperti mungkin Bapak Ibu alami di zaman kita dulu ya. Karena zaman kita dulu belum ada HP, adanya Alkitab. Jadi saya pernah alami Bapak Ibu Saudara, oma saya yang dulu pernah kesini, tapi sudah almarhumah sekitar 10-11 tahun lalu. Dia bukan orang yang pintar, sekolah mungkin SD saja tidak tamat zaman itu, tapi dia bisa baca tulis. Sebelum cucu-cucunya tidur, dia selalu cerita tentang firman Tuhan. Yang saya masih ingat sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, dan itu tidak bisa terlupakan dari pikiran saya, dari hati saya. Oma saya itu cerita firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tentang akhir zaman lah boleh dikata. Ya, karena waktu itu saya juga belum ngerti, saya masih SD. Oma saya katakan, ya, nanti Tuhan Yesus itu datang. Seperti saya bawa renungan kemarin hari Kamis kalau saya tidak keliru. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan Yesus itu pasti akan datang. Tetapi ingat, sebelum Tuhan Yesus itu datang, nanti ada perang, ada kelaparan, ya, ada gempa bumi, ada apa lagi saudara? Anak-anak Tuhan itu nanti disiksa. Saya waktu dengar cerita itu senang-senang apa ya? Senang-senang takut saya. Saya senang karena dia bilang Tuhan Yesus, kalau tempat saya mungkin saudara Tina tahu, kalau orang luar orang timur itu kalau orang tua cerita firman Tuhan ke anak-anak, apalagi itu sudah oma opa, mengatakan Tuhan Yesus itu apa Kak Tina? Tete manis.
Maksudnya mbahku yang hebat, yang manis, ya. Jadi oma saya itu cerita, Tete manis itu nanti kalau datang, dia datang itu bukan lagi seperti di kandang Bethlehem itu jadi bayi kita rayakan Natal, tapi dia datang jadi raja. Saya sudah membayangkan Bapak Ibu Saudara saat itu, raja itu seperti apa ya? Dia bawa tongkat, dia punya mahkota, dia punya baju kebesaran. Tetapi di satu sisi saat oma saya cerita itu, oma bilang nanti ada penderitaan, anak-anak Tuhan itu nanti disiksa. Saya jadi takut Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan. Dengan cerita firman Tuhan itu mungkin waktu itu saya takut, tapi membuat saya untuk lebih rajin sekolah minggu, lebih rajin berdoa. Walaupun kadang-kadang berdoa itu ya namanya anak-anak jujur tidak rutin ya. Iya betul Kak Kesia, waktu sekolah minggu rutin tidak berdoa? Enggak, kadang lupa, kadang pas ingat berdoa sungguh-sungguh. Tetapi itu perjalanan kehidupan. Nah di sini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Timotius, dia seorang yang dikelilingi oleh nenek dan ibu yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hati mereka mengasihi Tuhan, sehingga tentu setiap hari, setiap waktu yang ada, firman Tuhan itu disampaikan. Kehidupan, perbuatan-perbuatan yang baik diajarkan kepada anaknya Timotius. Ya. Jadi firman yang diberikan, kita berikan sama anak-anak, dan tentu juga kita mau ajar anak-anak itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati orang dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Oke lah, kita kasih anak-anak kita HP berapa jam aja ya. Tapi ingat, kita mau kasih mereka makan firman Tuhan. Ada amin? Jangan hal ini tergeser dari kehidupan kita anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir. Karena firman Tuhan katakan iman itu bertumbuh dalam pembacaan kitab suci. Mungkin anak-anak kita tidak tahu yang namanya penganiayaan, tidak tahu itu namanya penderitaan. Tetapi paling tidak saat kita memberikan firman Tuhan, kita mau ajar kepada mereka supaya mereka memiliki hati yang mencintai Tuhannya Yesus Kristus, yang membawa hidup mereka mulai kecil kepada hidup yang benar. Hal-hal yang jahat yang ada di luar sana, yang terjadi di muka bumi ini, kita mau katakan kepada mereka, jangan lakukan itu ya nak. Amin saudara. Anak-anak juga saat engkau dinasehati oleh orang tua, ya, terima nasihat itu sebagai bekal hidupmu di masa yang akan datang. Bunda Ken pernah ngomong, anak-anak sekarang itu pokoknya kalau dinasehati, wah ngegas dia. Bertobat ya, anak-anak muda remaja, amin. Yang suka-suka ngegas kalau orang tua ngomong itu bertobat, katakan amin anak-anak muda. Haleluya. Remaja, anak-anak sekolah minggu juga. Kenapa mereka suka ngegas kalau ngomong sama orang tua? Ya mungkin pengaruh HP itu juga ya, yang mereka lihat. Mungkin juga pengaruh yang ada di sekeliling mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Timotius dia memiliki iman yang kata firman Tuhan di dalam ayat yang kelima, imanmu yang tulus ikhlas. Iman itu adalah keyakinan mendalam dan kepastian akan Allah dan janji yang dari Tuhan.
Ibrani 11 ayat 1. Bapak Ibu Saudara boleh lihat di situ. Apa yang dikatakan? Iman adalah, ayo siapa yang hafal? Angkat tangan, coba baca. Jadi kita perlu punya iman hari-hari ini, punya percaya yang sungguh-sungguh, bukan abal-abal Bapak Ibu Saudara. Ya, baik kita sebagai orang muda, baik kita sebagai orang tua. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau katakan dengan bahasa sederhana bahwa iman itu adalah keyakinan mendalam dan kepastian akan Allah, akan Tuhan Yesus dan janji-janjinya buat kita anak-anak Tuhan. Iman itu harus bertumbuh, iman itu harus aktif, yang dimana dalam perjalanannya waktu akan mengubah kehidupan kita menjadi baik dan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ada sini yang mau seperti Tuhan Yesus? Karakter hidup kita ini, atau kita mau seperti ini aja? Wes kayak ini tante, aman kok, enak kok seperti ini. Enggak ya saudara ya? Kita harus punya iman yang bertumbuh. Amin. Iman yang aktif, yang bisa merubah kehidupan kita seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus memiliki iman yang sejati, yang dimana berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan iman yang saudara dan saya miliki, ya, iman yang disertai dengan ketaatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kepada 2 Timotius pasal 3, ya. Dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sudah siap saudara? Siapa yang sudah siap ngalami aniaya? Tuhan, saya belum siap Tuhan. Hidup saya ini loh masih jauh dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan lihat dalam hidup saya. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sama-sama menghadapi yang dikatakan penderitaan, aniaya karena Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, adalah orang-orang yang percaya akan firman Tuhan, akan kitab suci ini, Alkitab ini. Kita mau persiapkan diri kita, amin. Dengan kita mau di dalam membaca kitab suci, di dalam kita mau setia sebagaimana hidup daripada seorang yang bernama Timotius. Kita mau menjadikan hidup kita yang suka diajar, amin. Aku wis tuwek tante, wis opa, wis jadi oma, umurku loh wis 70 tahun, 60 sekian tahun. Bapak Ibu Saudara, kita di hadapan Tuhan, kita adalah murid. Amin. Jadi kita perlu diajar lewat firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, yang kita buka hati kita izinkan kuasa Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan yang kita baca. Kita minta diajar. Tuhan akan ajar kita. Lakukan ini ya nak ya. Jangan lakukan yang itu salah, itu jahat. Berjalan di jalan yang seperti ini ya nak, supaya kamu kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Saya baca di dalam terjemahan firman Tuhan Allah yang hidup atau FAYH
di situ dikatakan seperti ini, ayatnya yang ke-14. Tetapi ayatnya yang ke-13, maaf. Sesungguhnya orang jahat dan guru palsu akan makin jahat dan menipu banyak orang, karena mereka sendiri telah tertipu oleh iblis. Kalau di sini di dalam ayat 13 terjemahan baru, memang setiap orang, 13. Sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sesungguhnya orang jahat dan guru palsu. Hari-hari ini banyak guru-guru palsu. Zamannya Timotius saja, zaman Rasul Paulus hidup, guru-guru palsu itu sudah banyak banget, tersebar di mana-mana. Ya. Jadi orang jahat dan guru palsu akan makin jahat mereka, dan mereka akan menipu banyak orang. Jangan sampai kita tertipu oleh mereka. Amin. Ya. Karena mereka sendiri telah tertipu oleh iblis. Orang yang tertipu oleh iblis, orang yang tertipu dengan guru-guru palsu. Jadi orang jahat, guru-guru palsu ini, mereka itu sebenarnya mereka menipu orang, ya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, tapi orang-orang yang cuma asal-asal jadi anak Tuhan gampang tertipu oleh guru-guru palsu, oleh orang-orang jahat. Karena mereka itu, orang-orang jahat, guru-guru palsu itu, mereka sudah tertipu oleh iblis. Makanya mereka mau cari konco, ya. Aku sudah lakukan ini yang jahat, aku mau berbuat jahat lagi, bes tak rekrut orang-orang Makedonia untuk menjadi sekutuku. Nah, kalau kita tidak kuat iman, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita tidak mau diajar dengan firman Tuhan, kita tidak mau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, gampang kita tersesat, gampang kita mengikuti arus dunia yang ada. Sebab itu Rasul Paulus katakan kepada Timotius saat itu, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Saudara, kebenaran yang Bapak Ibu Saudara dan saya sudah terima, selama kita jadi anak Tuhan, pegang itu. Amin. Jangan sampai itu terlepas dari hidup kita. Dan dikatakan lagi di sini, tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, kamu punya iman yang kuat, yang tulus ikhlas, seperti di dalam ayat 5 pasal 1 tadi, ya, yang tentu engkau sudah pegang sepanjang hidupmu sampai saat ini. Tetapi Timotius, nasihat dari Rasul Paulus, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Rasul Paulus mau katakan kepada Timotius, tapi ingat ya Timotius, orang yang sudah mengajarkan kebenaran kepadamu, orang yang sudah mengajarkan firman kepadamu, ya, jangan engkau lupakan. Bukan Rasul Paulus ingin timbal balik, maksudnya Rasul Paulus mau dihormati oleh Timotius, tetapi Rasul Paulus mau ingatkan, nasihati, jangan melupakan orang-orang yang sudah mengajarkan kebenaran kepadamu sehingga engkau punya iman yang kuat. Baik itu orang tua rohanimu, baik itu ibumu, nenekmu, jangan engkau lupakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih ke Tuhan, khususnya orang-orang muda, jangan engkau melupakan orang-orang yang sudah membuat engkau memiliki kebenaran firman Tuhan sampai hari ini. Amin. Ada papa mamamu, ada kakek nenekmu mungkin, ada bude bulikmu, pak le pak demu, ada orang tua rohanimu di gereja, atau mungkin ada teman-temanmu yang suka mengingatkan kamu lewat firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kembali lagi, bagaimana kita punya iman yang bertumbuh, yang aktif, yang kuat sampai hari ini, kalau kita tidak dengar firman Tuhan? Siapa yang memberitakan firman Tuhan itu? Selain Bapak Ibu Gembala Saudara, ada rekan-rekan sepelayanan. Terima firman itu jadi kekuatan kita bersama. Amin. Jangan lihat, oh saya bawa firman Tuhan, ibu ini, bapak ini, aku mau. Jangan. Terima firman Tuhan, taruh di dalam hati kita. Amin. Agar iman kita menjadi iman yang aktif, iman yang bertumbuh, iman yang hidup di dalam hidup kita. Sehingga bila mana itu penganiayaan itu datang, kita kuat. Amin. Timotius, dia menghadapi fitnah, dia menghadapi, kalau saya baca dikatakan dia mengalami banyak tekanan sebagaimana yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi disitulah iman dia kuat, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang iman kita diuji, betul? Ya. Iman kita bisa kuat bukan hanya saat kita membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan, melakukan firman itu, tetapi di saat Tuhan izinkan kita menghadapi aniaya, kita menghadapi penderitaan karena Yesus, karena firman Tuhan, karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Akhirnya penderitaan itu, aniaya itu, apalagi fitnah itu, hal-hal yang tidak kita inginkan dituduhkan kepada kita. Kalau itu Tuhan izinkan, Tuhan mau iman Bapak Ibu Saudara dan saya tetap kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi selain kita mendengar, membaca firman Tuhan, iman kita kuat dan ingat lewat penderitaan, lewat aniaya, lewat sengsara, yang dimana kita sebagai orang yang cinta Tuhan, orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita alami itu semua karena kita hidup di dalam Tuhan. Yakin iman kita akan bertumbuh. Amin. Iman kita tidak akan mati, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salah satu kunci kekuatan untuk kita bertahan, berpegang pada kebenaran, mengenal kitab suci dengan sungguh-sungguh, dan meminta hikmat yang dari Tuhan. Kebenaran Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi saudara dan saya, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Amin. Bukan anak-anak Tuhan yang loyo, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan anak-anak Tuhan yang instan punya iman, tetapi iman kita bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya tidak akan langsung selesaikan dengan ayat 16-17. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat baca ayat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saudara, kepunyaan Tuhan apa kepunyaan iblis? Amin. Ya. Dan sedemikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hal yang indah Tuhan mau buat dalam hidup kita yang hidup di akhir zaman ini, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap menghadapi apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita mau masuk dalam doa. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Pemain musik, singer yang ada tolong maju ke depan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Seluruh hidupku ada di dalam rancangan yang dari Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku hidup karena percaya. Aku hidup karena aku punya iman kepadamu. Aku punya keyakinan mendalam dan kepastian akan Tuhan dan janjimu dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia.
firman-Mu yang boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan iman dan percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, Kau tolong kami, Engkau Yesus, Engkau pegang tangan kami Tuhan, supaya iman dan percaya kami tidak menurun kepada-Mu Tuhan. Kami selalu memandang Engkau dalam setiap langkah hidup kami Yesus, supaya iman dan percaya kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kami, dalam kami berjalan menghadapi dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan membicarakan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan buat hamba-Mu, supaya Yesus semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Jika sebentar kami sedang jemaat-Mu, kami akan membawa korban persembahan kami, korban syukur kami, persepuluhan kami. Mari Tuhan, sebelum kami memberikan kepada-Mu, Engkau Tuhan kuduskan persembahan kami, supaya persembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya kami minta peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita angkat pujian. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Thank
kita serahkan ke Gembala. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dengan melimpah berkat surga. Haleluya, puji Tuhan. Selesai ibadah umum, akan dilanjutkan dengan ibadah pemuda dan remaja dan anak-anak sekolah minggu. Pengumuman pekerjaan Tuhan, hari Kamis jam 5 sore ibadah umum dialihkan ke rumah keluarga Bapak Ibu Kennedy, keluarga Pak Wanto Buniken. Sudah tahu rumahnya? Nah, nanti serlog ya. Jadi hari Kamis jam 5 sore ibadah ucapan syukur dari keluarga Bapak Ibu Wanto dan Buniken di rumahnya di belakang gereja ini. Tetap jam 5 ya. Jadi buka puasa di situ ya. Diharapkan semua datang ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Pemuda remaja, anak-anak ya, kita buka bersama syukuran di mana pas tanggal itu juga ya ulang tahun pernikahan yang ke-20 tahun. Kalau tanggal 12 kemarin Pak Wanto, hari Kamis juga ulang tahun yang ke-42. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, adik bungsu daripada Ibu Niken ini yang ada di Surabaya yaitu Daud Alex Silaban. Alexandro. Iya, karena dipanggil Alex jadi ujungnya enggak dilupa ya. Puji Tuhan kemarin dia sudah terima pengumuman, dia diterima untuk ikut pendidikan Tamtama Angkatan Laut di Malang ya. Oh iya, puji Tuhan ya. Berkat doa Bapak Ibu Saudara, berkat doa mama, kakak-kakaknya. Bayangkan saudara, 10 kali gagal, yang ke-11 diterima. Dan itu yang terbaik ya Tuhan. Tetap dukung dalam doa. Jadi untuk hari Kamis kita ibadah rumah tangga di rumah keluarga Pak Wanto Buniken. Pelayan pujian Saudari Fanya, firman Tuhan Bapak Gembala. Jumat misbah keluarga di rumah Bapak Ibu masing-masing. Hari Minggu walaupun suasana lebaran kita tetap ibadah. Ada haleluya. Iya. Kalau punya kue di rumah dibawa aja di gereja, dimakan bareng hari Minggu depan. Ya. Puji Tuhan. Pelayanan pujian Ibu Cindy, singernya Bu Yustin dan Saudara Joshua besok lusa dia baru pulang dari Jakarta. LCD Saudara Daniel, kolektan Ibu Paini, Asyer, penerima tamu keluarga Bapak Hendra Nababan dan Ibu Dewi. Itu saja pengumuman dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Minggu lebaran hari keberapa? Kedua ya, enggak apa-apa. Jika nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Mari kamu dalam sebuah berdiri. Di saat
bahaya apapun, bahkan seperti Raja Daud berkata, walaupun kami harus berada di lembah bayang-bayang maut, ada tangan kuat Tuhan yang selalu menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak akan pernah jatuh. Kalau toh kami diizinkan jatuh, tidak akan tergeletak, karena Tuhan bersama kami, Tuhan beserta kami. Kami aman dalam lingkupan lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami Bapa. Kami rindu hidup kami berjalan dalam dunia dalam kondisi aman dengan Tuhan. Kami takut Tuhan, kami takut menghadapi dunia ini, tapi kami punya Engkau yang mengatasi semuanya, sehingga ketakutan kami akan lenyap, karena Tuhan beserta kami, menopang kami, dan bahkan Engkau ada di dalam hidup kami. Bagaimana kebenaran firman-Mu, roh yang ada pada kami lebih besar daripada dunia ini, daripada roh yang ada dalam dunia itu, sehingga saat kami berjalan dimanapun kami berada, terus ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin ngeri, di akhir zaman kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kami mau tetap mempertahankan iman percaya kami kepada-Mu, dan kami tetap mau bertumbuh walaupun dalam aniaya, tapi kami mau tetap membaca kebenaran firman-Mu, karena itu yang menguatkan kami. Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran, guna kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini diberkati Tuhan. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan, dan sebentar kami pulang dengan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bagi saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan, bawa pulang. Jadikan berkat itu bagi keluargamu, bagi orang di sekitarmu. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.